Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alivia dengan NIM 29022-536, Prodi Akuntansi. Mata kuliah Pengantar Akuntansi. Dosennya dengan Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CAMAK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti. Apa kabar semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama dari Bapak Sumarsono SR 2004 memberikan pendapat bahwa akuntansi adalah sebuah proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua dari Bapak Sunyanto 1999, definisi akuntansi sendiri merupakan suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Yang ketiga dari Bapak Suparwoto L 1990 ayat 2 yang menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak eksternal ini terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, serikat buruh, dan lainnya. Lalu di sini juga ada kegunaan dan manfaat akuntansi tersendiri. Yang pertama, mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Akuntansi bermanfaat untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Sebab perusahaan yang harus memiliki catatan transaksi yang sistematis dan kronologis. Catatan ini berguna untuk menyiapkan laporan akhir yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai keuntungan dan rugi perusahaan dari sisi keuangan. Yang kedua ada pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Tiap perusahaan memiliki pemilik atau investor. Karenanya, akuntansi bermanfaat untuk memberikan pertanggungjawaban hasil laporan keuangan kepada semua pihak yang terkait pada perusahaan, seperti investor, pemilik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga di sini untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan tertentu berguna untuk mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Dari pencatatan untung dan rugi maka bisa diketahui lebih lanjut tentang perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Yang keempat di sini ada dasar pengambilan keputusan. Setelah memahami tentang untung dan rugi perusahaan, maka perusahaan pun bisa mengambil keputusan untuk berbagai hal, misalnya keputusan investasi, anggaran keuangan perusahaan di masa depan. Lalu di sini ada yang kelima, mengelola keuangan dengan lebih efektif. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam atau tentang apa yang terjadi dengan keuangan pribadi Anda dan mempelajari keterampilan penting seperti cara melacak pengeluaran secara efektif dan bekerja sesuai anggaran. Yang keenam di sini mendapatkan pemahaman tentang peristiwa terkini. Banyak skandal di dunia akuntansi, misalnya cerita manipulasi atau markup dokumen keuangan untuk keuntungan pribadi, atau kesalahan akuntansi yang tampak kecil namun bersekuensinya sangat fatal. Karenanya Anda butuh akuntansi untuk memahaminya. Lalu di sini ada perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi
untuk dijual kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnisnya. Yang kedua, di sini ada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak berwujud seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Ya, di sini ada perbedaan dari perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama itu ada persediaan barang dagang. Yang kedua, di jasa itu tidak memiliki persediaan barang. Lalu di sini ada pembelian. Jika dagang itu ada yang bisa dibeli, lalu jika jasa dimasukkan ke dalam peralatan atau perlengkapan yang dibeli. Lalu di sini ada harga pokok penjualan. Jika kita berdagang di usaha dagang, maka harga pokok penjualan pun ada, tapi jika di jasa tidak ada. Lalu di sini akuntansi biaya. Kalau dagang itu tidak ada, lalu jika jasa itu juga tidak ada. Lalu di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi. Jika sudah ada bukti transaksi, maka dibuatlah jurnal. Jika jurnal sudah, lalu dibuatlah dengan buku besar. Jika buku besar sudah, lalu dibalanskan dengan neraca saldo. Jika sudah menjadi neraca saldo, lalu dibuat lagi dengan jurnal penyesuaian. Jika jurnal penyesuaian sudah, lalu dibuatlah laporan keuangan yang mencakup semuanya. Lalu yang terakhir adalah jurnal penutup, dan kembali lagi kepada bukti transaksi, dan seterusnya kontinu seperti itu. Lalu di sini pengertian dari siklus akuntansi tersebut yang tadi telah saya jelaskan. Yang pertama ada bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Yaitu bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Lalu yang kedua di sini ada jurnal. Apa itu jurnal? Semua transaksi keuangan yang dicatat pada sebuah jurnal. Jurnal ini dapat dibuat dengan memasukkan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran. Lalu yang ketiga di sini ada buku besar. Apa itu buku besar? Suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Lalu di sini selanjutnya ada neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dan setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Lalu di sini selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Yaitu proses pencatatan perubahan saldo dalam akun. Berikut contoh dan tata cara membuat jurnal penyesuaian sesudah membuat neraca saldo. Lalu di sini ada laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Lalu di sini yang terakhir ada jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Yaitu salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan pada sebuah perusahaan, yang mana bagian dari laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyimpan neraca akhir periode. Lalu di sini ada tabel dari PD Signatur, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian perusahaan dagang periode 31 Desember 2020. Lalu di sini kita akan menyelesaikan tentang laporan laba rugi atau income statement dari PD Signatur periode 31 Desember 2020. Penjualan bersihnya yaitu penjualannya itu 1 juta, lalu ada retor dan
potongan penjualan sebesar 52.500. Lalu di sini juga ada potongan penjualan lagi sebesar 3.180. Maka 1 juta tersebut dikurang 52.500 dikurang 3.180, yaitu hasilnya 944.320. Lalu di sini ada tambahan ongkos kirim sebesar 3.000. Maka penjualan bersihnya adalah 947.320. Lalu di sini yang kedua ada HPP, pembeliannya itu sebesar 1.436.500. Lalu di sini ada retur dan potongan pembelian sebesar 28.650. Lalu ada potongan pembelian lagi sebesar 8.977. Maka hasilnya adalah 1.436.500 dikurangi 28.650 dikurangi lagi 8.977, yaitu hasilnya 1.398.873. Lalu di sini ada ongkos pembeliannya yaitu 700 perak. Pembelian bersihnya adalah 1.399.573. Di sini ada persediaan yaitu sebesar 632.736. Maka HPP-nya adalah 766.836. Maka hasilnya adalah penjualan bersih yang tadi pertama kita hitung sebesar 947.320 dikurangi dengan HPP-nya sebesar 766.836. Maka laba kotornya adalah 180.484. Lalu selanjutnya di sini ada total beban, yaitu ada beban-beban yang terdiri dari beban gaji sebesar 11.000, lalu beban iklan sebesar 3.000, di sini ada juga beban perlengkapan 27.000, beban penyusutan gedung sebesar 5.000, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 5.000, beban sewa sebesar 9.200 dan beban asuransi sebesar 750. Maka total semua beban sebesar 61.950. Maka laba kotor yang tadi sebesar 180.000 dikurangi 61.950. Laba bersihnya yaitu sebesar 118.534. Selanjutnya, kita akan menghitung laporan perubahan modal atau Capital Movement Report pada PD Signature dengan periode 31 Desember 2020. Modal awalnya itu sebesar 12.131.000, lalu labanya sebesar 118.534 yang tadi itu, dan di sini ada price sebesar 5.000. Maka modal akhirnya adalah sebesar 12.254.534. Baik, di sini yang terakhir kita akan mengerjakan tentang laporan posisi keuangan atau neraca pada PD Signature 31 Desember 2020. Yang pertama di sini ada aktiva yang mencakup kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi DDM, sewa DDM, iklan DDM, tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan toko, akumulasi penyusutan toko, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kasnya di sini sebesar 7.247.534. Lalu di sini piutang usahanya kosong dan persediaannya sebesar 632.736. Perlengkapannya sebesar 10.000, asuransi DDM-nya 4.250, sewa DDM 100.800, iklan DDM sebesar 9.000, tanah sebesar 700.000, gedung sebesar 3 juta, lalu akumulasi penyusutan gedung sebesar 5.000, akumulasi penyusutan toko sebesar 1.000, dan peralatan toko sebesar 80.000,
lalu peralatan kantor sebesar 500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 5.000. Maka jumlah akumulasi aktiva semuanya yaitu sebesar 12.289.534. Lalu di sini di sebelahnya ada pasiva yang mencakup utang usaha, utang gaji, pendapatan DDM dan modal. Utang usaha sebesar 35.000, utang gajinya kosong, pendapatan DDM-nya juga kosong, dan modalnya sebesar 12.254.534. Maka total semuanya adalah 12.289.534. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.